Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein, da muss man auch wieder raus. Das haben wir ganz schmerzhaft bei Afghanistan gesehen. 20 Jahre lang. Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen. Zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung, vor allem durch diese sogenannten Revolutionsgarden. We will never let this country be dragged into a war that is not in our interests. Never. Senjata makan tuan. Itulah peribahasa yang sangat cocok untuk menggambarkan situasi Amerika Serikat. Di saat Iran mulai mendekati Rusia, hal berbeda justru dirasakan oleh Donald Trump. Pelan-pelan para sekutu paman Sam mulai membelot berada di pihak Iran. Jika kamu sudah menonton cuplikan video tadi, Kanselir Jerman Friedrich Merz secara belak-belakan mengejek strategi Amerika Serikat. Merz menyebut Donald Trump saat ini tidak punya kebijakan strategi perang yang matang. Senada dengan Merz, Keir Starmer tetap dengan komitmennya tidak akan membantu Amerika Serikat dalam perang melawan Iran. Berbeda dengan Iran yang justru mendapat dukungan dari berbagai negara, lawatan Abbas Araghchi ke Rusia semakin menegaskan jika Vladimir Putin berkomitmen untuk menyelesaikan konflik sekutunya. Akankah Trump bakal murka dengan ejekan yang dilontarkan oleh para pemimpin negara NATO? Apalagi hubungan dengan Amerika Serikat kian merenggang yang membuat Trump kehilangan dominasi diplomasinya. Akankah perang ini semakin menunjukkan taji Iran untuk mengakhiri konflik dan memenangkan peperangan? Ditambah lagi Uni Emirat Arab baru saja mengumumkan keluar dari organisasi OPEC. Hal ini tentu berimbas pada pasokan ekspor minyak dunia. Trump tidak bisa berbuat semena-mena lantaran pasokan minyak di Timur Tengah tentu akan terganggu. Cetak gol coba merangkum. Bersatunya Eropa berperang melawan tirani Amerika Serikat sebagai berikut. Eropa mendukung penuh Iran memerangi kesombongan Trump. Keretakan di internal aliansi NATO semakin hari kian mengkhawatirkan. Para pemimpin negara Eropa kali ini berani bersuara lantang memerangi Donald Trump. Kali ini negara Jerman berani belak-belakan menyebut strategi militer Amerika Serikat telah dipermalukan. Friedrich Merz menyinggung Trump yang tidak punya strategi dalam perang melawan Iran. Die Amerikaner haben offensichtlich keine The Americans clearly have no strategy. And the problem with conflicts like this is always that you don't just have to go in. You also have to get out again. We saw that all too painfully in Afghanistan for 20 years. We saw it in Iraq. So this whole affair is, as I said, ill-considered, to say the least. Dalam video tersebut, Merz mengatakan, jika Iran telah sukses mempermalukan Trump, para pejabat Amerika Serikat yang melakukan perjalanan ke Pakistan pulang tanpa membawa hasil. Jelas sekali, Iran sangat terampil dalam bernegosiasi. Atau lebih tepatnya sangat terampil dalam tidak bernegosiasi, membiarkan Amerika melakukan perjalanan ke Islamabad dan kemudian pergi lagi tanpa hasil apapun, kata Merz. Merz juga seolah mengejek bangsa Amerika nggak lebih menjijikan dari seekor tikus. Sebab bangsa yang selama ini dikenal kuat telah dipermalukan habis-habisan oleh Garda Revolusi Islam Iran. Seluruh bangsa dipermalukan oleh kepemimpinan Iran, terutama oleh apa yang disebut Garda Revolusioner ini. Dan karena itu saya berharap ini berakhir secepat mungkin, tambah Merz. Komentar Merz semakin menggarisbawahi bahwa perpecahan Washington dengan sekutu NATO Eropa telah memburuk. Trump beberapa kali meminta bantuan tetapi tidak dikabulkan. Mendengar ejekan yang dilontarkan Merz tidak serta-merta membuat Trump sadar. Presiden berambut pirang ini malah menyebut pemimpin Jerman telah dicuci otaknya sebab Friedrich Merz mendukung Iran
untuk mengembangkan senjata nuklirnya. Apalagi Trump sendiri sudah mencap Republik Islam Iran sebagai rezim teroris yang sangat berbahaya. Kanselir Jerman Friedrich Merz berpikir tidak apa-apa bagi Iran untuk memiliki senjata nuklir. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Jika Iran memiliki senjata nuklir, seluruh dunia akan menjadi sandera, tulis Trump di sosial media. Trump menyebut seharusnya dirinya layak dijuluki sebagai pahlawan dunia. Sebab niat pria kelahiran New York ini adalah untuk mencegah rezim Republik Islam Iran semakin brutal. Saya sedang melakukan sesuatu dengan Iran saat ini yang seharusnya dilakukan oleh negara atau presiden sejak lama. Tidak heran Jerman begitu buruk, baik secara ekonomi maupun lainnya, kata Trump. Mari kita membedah apakah ucapan Trump sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Apakah benar Iran sedang mengembangkan uranium seperti yang dituduhkan oleh Trump? Kita mulai dari Sergei Lavrov yang menyebut tuduhan Trump tidaklah mendasar. Tidak ada bukti bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir seperti yang dituduhkan. Kami masih belum melihat bukti bahwa Iran mengembangkan senjata nuklir yang menjadi alasan utama. Bahkan satu-satunya pembenaran perang ini, tegas Lavrov selaku Menteri Luar Negeri Iran. Dari pernyataan itu, bisa kita simpulkan bahwa Trump sebenarnya asal bunyi alias tong kosong nyaring bunyinya. Kenapa bisa demikian? Seharusnya jika Trump berniat baik, negara-negara lain ikut mendukung. Tetapi mengapa banyak negara termasuk sekutu Amerika yang menentang? Apakah ada udang di balik batu terkait kecaman-kecaman dari para sekutu Paman Sam? Gak hanya dari Jerman, Inggris juga menyindir Trump yang buta akan strategi. Keir Starmer juga setuju dengan pernyataan Merz yang menyebut bahwa strategi Amerika dalam perang telah dikalahkan. Perdana Menteri Inggris ini tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk tidak membantu Amerika Serikat. Starmer nggak ingin negaranya terseret dalam peperangan demi ambisi Trump. Starmer masih ingin fokus memulihkan negaranya yang berdampak pada perang kali ini. Inggris juga nggak mau ikut terjun karena berkaca dari pengalaman pahit pada perang Iran. Manuver meninggalkan AS berpihak ke koalisi Cina. Hubungan Amerika Serikat dan Eropa nggak kunjung membaik hingga perang di Timur Tengah mereda. Bahkan hubungan keduanya semakin meregang, bak kakak adik yang berantem. Contohnya saja hubungan Inggris dan Amerika yang semakin tidak sehat. Menurut survei terbaru, hubungan kedua negara kian mengkhawatirkan. Pecahnya hubungan kedua negara semakin mencolok oleh perbedaan visi misi. Inggris berpegang teguh pada multilateralisme dan patuh pada aturan internasional. Sementara Amerika di bawah kepemimpinan Trump cenderung unilateral dan transaksional. Publik Amerika dan Inggris merasa kecewa satu sama lain. Survei opini menunjukkan pada awal 2000, warga Amerika dan Inggris masih saling memandang positif dengan lebih dari 80% responden. Namun dalam 5 tahun terakhir, tingkat persetujuan warga Amerika terhadap Inggris turun menjadi 76%. Pandangan ini memburuk lebih bertahap dan hanya menyisakan 34% saja. Meskipun survei ini hanya opini, tetapi kenyataan yang kita lihat sama seperti yang diberitakan. Inggris bahkan mulai membelot dan gak menganggap Amerika sebagai negara penolong. Keir Starmer bahkan sempat berkunjung ke Beijing pada awal tahun kemarin. Meski pertemuan dengan Xi Jinping membahas soal kerjasama ekonomi, Starmer ada sedikit menyinggung Trump. Perdana Menteri Inggris ini berharap China bisa mengambil alih tatanan dunia baru. Senada dengan Starmer, Emmanuel Macron juga ikut menyuarakan jika tatanan dunia harus berubah. Presiden Perancis ini menyerukan agar para pemimpin dunia saat ini tidak menjadi bawahan AS. Macron mengajak seluruh negara termasuk Asia dan Eropa membangun kerjasama berbasis nilai seperti hukum internasional, demokrasi, dan stabilitas politik. Menurutnya, pendekatan ini penting agar negara-negara tidak hanya menjadi pengikut dalam rivalitas terbesar. Ursula von der Leyen mengatakan, era tatanan dunia barat telah berakhir. Penyebabnya siapa lagi kalau bukan karena ulah Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Presiden Komisi Eropa ini menyebut tantangan geopolitik global semakin kompleks. Barat seperti yang kita kenal selama ini tidak lagi memainkan peran penting. Saat ini Eropa lebih fokus memainkan peran aktif dalam membentuk tatanan dunia baru, kata Ursula. Sepatu sneakers dari brand Keeping kini ada diskon 58%. Buruan cek linknya untuk dapatkan harga termurah. Gebrakan tak terduga Uni Emirat Arab. Gak hanya Eropa, hubungan negara Timur Tengah dengan Amerika juga ikut merenggang. Gak ada angin, gak ada hujan. Uni Emirat Arab resmi keluar dari anggota OPEC dan OPEC+. Negeri berjuluk Tanah Warisan ini tidak akan menjadi anggota OPEC dan OPEC+ per tanggal 1 Mei mendatang. Buat kamu yang tidak tahu apa itu OPEC dan OPEC+, kami akan menjelaskannya secara singkat. Jadi, OPEC merupakan organisasi internasional negara-negara pengekspor minyak. Organisasi yang lahir pada tahun 1960 ini dibentuk oleh 5 negara seperti Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Uni Emirat Arab baru bergabung pada tahun 1967, tepat 7 tahun setelah berdiri. Sementara Indonesia juga pernah bergabung menjadi anggota OPEC pada tahun 1962. Negeri berjuluk Tanah Air ini juga sempat 2 kali keluar, yakni pada tahun 2008 dan 2016. Sementara OPEC Plus kurang lebih sama seperti OPEC. Bedanya organisasi OPEC bekerja sama dengan 10 negara penghasil minyak lainnya termasuk Rusia. Muhammad Al-Mazroui menyebut mundurnya Uni Emirat Arab dari anggota OPEC dan OPEC Plus sudah dipertimbangkan secara matang. Dia bilang ini sebagai persiapan ketersediaan bahan bakar di masa depan. Ini adalah keputusan kebijakan yang telah dilakukan setelah mempertimbangkan dengan cermat kebijakan saat ini dan masa depan yang terkait dengan tingkat produksi, kata Menteri Energi UEA. Petinggi Uni Emirat Arab ini juga nggak menampik mundurnya Abu Dhabi disebabkan karena perang. Negara-negara Arab disebut nggak bisa saling melindungi saat Iran meluncurkan serangan. Anwar Gargash bahkan menyebut negara-negara Teluk sangat lemah dalam menghadapi serangan balasan Iran. Sikap anggota GCC adalah yang terlemah secara historis, mengingat sifat serangan dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap semua orang, kata penasihat kepresidenan Uni Emirat Arab ini. Gak cuma itu, negara-negara Arab juga dinilai banyak yang takut kepada Amerika Serikat. Para petinggi negara Teluk tidak berani mengecam Donald Trump untuk menghentikan serangan. Gak cuma itu, Uni Emirat Arab juga mundur karena diperlakukan secara nggak adil. Beberapa kali formula pembagian kuota produksi OPEC tidak menguntungkan untuk Abu Dhabi. Di tahun 2021, Uni Emirat Arab juga sempat berselisih dengan Arab Saudi terkait kebijakan pemangkasan produksi minyak OPEC. Lalu apa dampak untuk Amerika Serikat dan juga dunia? George Leon, seorang kepala analisis geopolitik Rystad Energy, menjelaskan dampaknya begitu besar. Dia menilai Uni Emirat Arab merupakan negara dengan pengekspor minyak terbesar. Gak mengherankan George Leon mengatakan hal ini bisa memengaruhi harga dan mengguncang pasokan. Kepergian UEA menghapus salah satu pilar utama yang mendasari kemampuan OPEC dalam mengelola pasar. Akibatnya OPEC menjadi lemah secara struktural, kata Leon. Senada dengan Leon, Ron Busso juga memprediksi lonjakan harga minyak dunia. Busso menyebut pangsa pasar OPEC sebenarnya telah menyusut dari 50% hingga 30%. Susutnya pangsa pasar organisasi disebabkan oleh lonjakan produksi dari negara OPEC seperti Kanada, Amerika Serikat, dan Brasil. Jika OPEC retak, ada resiko perang harga yang sengit begitu perang Iran berakhir, kata Busso. Meskipun tidak menyebutkan secara spesifik memerangi Amerika, tetapi ini tentu ada kaitannya. Trump memang gencar-gencarnya mengincar negara dengan penghasil minyak terbesar. Oleh sebab itu, Uni Emirat Arab berusaha untuk melindungi cadangan minyaknya. Bisa jadi negara berjuluk Tanah Warisan ini gak ingin bernasib sama seperti Venezuela ataupun Iran. Dapatkan 5 pieces kaos polos yang kini turun harga mulai dari 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini.
Itulah ulasan bersatunya Eropa berperang melawan tirani Amerika Serikat. Bagaimanakah pendapatmu? Akankah dengan perlawanan dari negara-negara dunia bisa menyadarkan Donald Trump agar tidak merecoki negara lain? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.